Hai, halo semuanya. Aku apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Gimana puasa pertama kalian buat yang beragama Muslim? Mudah-mudahan tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan, tambah dengan vitamin. Oke, malam ini kita akan reading. Banyak yang sudah minta. Aku juga lupa, biasanya habis full moon aku akan reading, habis pesan semesta ya, aku kasih reading hal baik atau kabar baik yang akan datang di dalam 30 hari ke depan. Tapi karena kebetulan hari ini hari pertama Ramadan, bulan baik, hari baik, maka kita bacakan malam ini. Oke, jadi temanya adalah hal atau kabar baik yang akan datang di dalam 30 hari ke depan untuk kalian semua yang terkoneksi dengan readingan ini. Sebelum reading kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Oke, kita akan lakukan dengan ritme 3, 3, 3, 3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali tarik nafas aku. Kita mulai ya. Oke, selesai. Oke, aku mau ngucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru singgah, baru mampir di channel aku. Baru channeling juga ya. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, juga aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif dan manfaatnya. I love you all, I love you sekebon. Aku disclaimer dikit, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan jika dalam readingan ini nanti ada mepet-mepet urusan dia ya. Jadi kalau memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan, tolong kalian tetap bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Setidaknya ada manfaat atau pesan penting positif yang bisa kalian petik ya. Kita cek dulu energi kalian semua. Untuk diri kalian, kita tidak sedang membacakan bagong. Oke, bottom of the deck energi kalian di sini ada comparison ya. Aku lihat kayak di sini sebentar ya, kenapa itu kedubrak? Maaf, baru mulai sudah ada kucing aku kedubrak di dapur ya. Ini comparison adalah mungkin beberapa di antara kalian masih ada yang sedikit membanding-bandingkan nih ya. Apakah kalian melakukan suatu comparing? Membandingkan tergantung kalian ya. Aku nggak tahu kalian sedang membandingkan apa. Apakah membandingkan diri kalian dengan orang lain, atau membandingkan seseorang dengan seseorang yang lain, atau membandingkan pekerjaan A dengan B. Yang jelas di sini ada sesuatu yang sedang kalian bandingkan untuk kalian dapatkan satu tujuan atau satu titik akhir. Jadi membandingkannya ini bukan karena sesuatu yang mengkaitkan dengan iri atau kecemburuan ya, tapi mudah-mudahan memang jangan ya, karena kalian semua itu unik, kalian itu adalah orang-orang spesial. Jadi apalagi kalau yang insecure, jangan membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Yang jelas saat ini situasinya mungkin ada sesuatu perbandingan atau kalian sedang membandingkan sesuatu tentang apapun itu
ya. Situasi kalian saat ini aku lihat divine flow, kayak kalian udah nggak mau terlalu memaksakan sesuatu dalam kehidupan kalian. Kalaupun kalian memaksakan sesuatu, ini yang lebih bermanfaat atau ini lebih tertuju kepada apa yang menjadi target atau value kalian, seperti itu. Hambatannya apa? Ya, ada creative life ya. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang agak sedikit stuck untuk memunculkan, menemukan ide-ide atau hal-hal yang ingin kalian lakukan. Makanya mungkin di sini melakukan suatu perbandingan bisa juga. Misalnya kalian mau buka usaha nih, aduh aku pengen buka usaha ini atau itu ya, kira-kira gimana? Atau aku mau memulai sesuatu dengan apa ya? Apapun yang kaitannya dengan ide dan kreativitas dalam diri kalian. Ini agak sedikit mungkin kalian berpikir, mungkin tidak stuck sih, cuman kalian lagi pingin benar-benar tahu. Jangan sampai kreativitas kalian salah arah atau salah melakukan hal tersebut. Ini sedikit menjadi hambatan karena apa? Akhirnya kadang-kadang membuat kalian mikir-mikir jadi lambat bergerak itu ya. Solusinya apa? Life purpose ya, tentang keinginan-keinginan kalian yang ingin kalian wujudkan di sini. Ya, artinya fokus pada tujuan kalian aja. Kalau memang kalian sudah yakin bahwa ingin melakukan ini, maka kalian harus jalurnya di situ. Lakukan itu semampu kalian, terus tambah skill kalian, tambah apapun yang menjadi hal-hal yang dibutuhkan dalam value tadi. Misalnya kalian nih pingin baca tarot, pingin jadi tarot reader, aku ambil contoh ya. Berarti tujuan untuk jadi tarot reader, kalian kan harus mempelajari, membaca kartu seperti apa, tebaran kartu seperti apa, terus apa aja yang dibutuhkan. Jadi nambah juga deep knowing knowledge-nya. Jadi untuk menuju pada satu titik yang kalian inginkan tadi, berarti kalian harus banyak tahu. Step satunya, step 2-nya, step 3-nya apa ya. Tapi sisanya memang mengalir saja, karena segala sesuatu kalau memang sudah ada niat dan tujuan baik, semesta pasti akan membukakan jalan. Dan di sini hambatan yang terberat yang harus kalian, kalau bisa kalian rem atau kalau bisa di stop sama sekali, ini tentang no judgment ya. Jangan sampai menjudgmental siapapun, apalagi diri kalian sendiri. Kadang-kadang kita nggak sadar loh, semua dalam kehidupan kita iseng nih menjudge seseorang. Duh, kamu nih begini, nanti gini loh. Si artis itu tuh gini. Itu secara tidak langsung kita sedang menjudge seseorang. Artinya sekarang di sini kalian lagi banyak disuruh berfokus pada diri kalian sendiri. Nggak usah lihat kiri kanan, nggak usah lihat siapapun. Kalau bisa jangan terlalu ikut nimbrung sana sini yang akhirnya menimbulkan obrolan-obrolan yang mengarah kepada gibah mungkin atau menjudge seseorang. Walaupun hal kecil. Kadang-kadang aku juga masih gitu. Misalnya tiba-tiba ada komen yang nggak bagus. Misalnya tiba-tiba aku bilang, mungkin dia sedang ada masalah, mungkin dia begini begitu. Kadang-kadang tercetus di dalam pikiran aku hal seperti itu. Padahal sebenarnya mungkin aku sedang menjudge seseorang itu. Pantesan kamu nggak selesai masalah hidupmu, orang kamu aja masih begini. Sebenarnya kayak gitu nggak boleh, dan nggak bisa dipungkirin orang seperti aku sekalipun kadang-kadang muncul hal seperti itu. Cuman kadang-kadang cepat sadar, jadi nggak boleh, ya sudah, mungkin dia ada masalah, dia perlu meluapkan, gitu aja ya. Sama kalian juga harus seperti itu. Nggak harus seperti, tapi setidaknya bisa berusaha ya. Aku mau lihat dulu situasi kondisi kalian. Itu tadi energi kalian tuh, lagi banyak ide, lagi banyak keinginan yang kalian lakukan. Keinginan ini adalah untuk mengembangkan jati diri kalian atau kreativitas kalian. Kalau yang merasa belum di titik itu, ya udah ditunggu aja, sooner itu. Bentar lagi ke situ arahnya. Oke, di sini ada strength ya. Kalian lagi mengumpulkan power nih, keberanian atau meningkatkan kepercayaan diri di dalam diri kalian ya. Kemudian ada 2 of cup. Kemudian ada 7 of cup. Lagi dihadapkan dengan situasi pilihan ya. Pilihan kalian nggak jauh-jauh. Kenapa? Setiap kali kalau aku reading, bahkan aku menarik energi positif tentang readingan positif pun, yang kebawa urusan cinta. Apakah kalian semua di sini hanya memikirkan masalah cinta, cintong, ya? Kemudian di sini ada Death dan ada 3 of Cup. Ada sesuatu yang lagi kalian fokuskan untuk membangkitkan gairah kalian, mungkin hasrat, keinginan-keinginan, atau apa yang menjadi cita-cita kalian. Ini salah satu wujud, salah satu bentuk
cara kalian untuk melarikan diri dari masalah yang mungkin saja belum tuntas atau masalah yang mungkin selama ini membuat kalian sulit untuk melepaskan kemelekatan tersebut, apapun kemelekatan itu, ya. Rasanya sepertinya nggak bisa kalian lepasin, tapi sedang kalian upayakan. Kadang-kadang kayak udah banyak jalan yang kalian coba, tapi kok kayak masih nggak menemukan titik terang. Kenapa? Yang aku lihat beberapa di antara kalian masih terbelit-belit dengan urusan dendam, kesal, ya, atau bahkan hal yang negatif dalam diri kalian terkait seseorang yang menurut sudut pandang kalian atau memang menurut kalian itu adalah orang yang menyakiti perasaan kalian. Padahal kalian memang punya upaya di sini untuk meninggalkan siklus tersebut, masuk ke babak baru dalam kehidupan kalian. Tapi lagi-lagi ketarik lagi, sepertinya sesuatu yang dia hadirkan di dalam kehidupan kalian kayak ini nggak akan tuntas kalau dia tidak minta maaf, ini nggak akan tuntas kalau dia tidak menyelesaikan secara baik-baik. Sementara sekalipun misalnya dia menyelesaikan hal tersebut secara baik-baik atau menjelaskan bahwa aku nggak mau bersama kamu lagi, tetap di dalam pikiran itu ada kemelekatan bahwa ya salah aja gitu. Ya, tetap aja jatuhnya menyakitkan. Padahal dari validasi yang kalian inginkan ini berujung pada validasi-validasi lainnya yang kalian harapkan bisa terwujud yang namanya reunian atau union gitu aku. Ya, jadi ini lagi-lagi dapat saran kalian dulu di awal. Jadi ketika kalian mengharapkan validasi, nggak apa-apa, boleh, nggak ada yang larang. Misalnya di awal, aku pingin validasi, dia ghosting aku. Ya, oke, nanti dia datang nih memberikan validasi, maaf, aku ghosting kamu karena nggak bisa berkata-kata. Jadi aku pingin mutusin kamu, ya udah sekarang kita pisah baik-baik. Ini ya ada energi nanti kalau pun dah dibilang putus baik-baik, ada ketidakterimaan. Jadi kayak pokoknya validasinya adalah you datang, minta maaf, ayo balikan, kembali sama aku, baru oke. Nah ini ada energi, mungkin kalian sedang melepaskan hal-hal tersebut gitu. Ya, dari keinginan-keinginan yang candu banget buat diri kalian, dimana ada doa-doa yang harus, nggak boleh enggak, dan itu harus diturutin. Ini mungkin beberapa di antara kalian kondisinya kenapa ada doa-doa yang masih sulit untuk dikabulkan. Kenapa? Doanya pakai maksa. Itu ya nggak semua tapi sebagian. Tapi sisanya memang banyak sedang berupaya untuk death ini bukan mati ya. Death ini lebih kepada kayak ingin meninggalkan satu siklus lama, masuk ke babak baru dalam kehidupan kalian. Walaupun sebenarnya upaya itu tertatih-tatih kalau aku lihat ya. Tapi kalian pasti bisa kok. Oke, aku masih mau lihat kondisi kalian dulu sebelum masuk ke hal baik atau kabar baik yang akan datang di 30 hari ke depan. Supaya kita tahu nih, sebenarnya apa yang kadang-kadang menghambat seseorang. Judgment, tuh keluar lagi judgment, no judgment, tuh ya. Aku nggak tahu kalian bermasalah dengan kaliannya yang menjudgment seseorang atau seseorang yang menjudgment kalian sehingga judgmental itu benar-benar tertanam di alam bawah sadar kalian. Makanya mungkin ada beberapa yang sulit untuk melepaskan rasa kesal tadi, ya. Sehingga di sini banyak di antara kalian yang memang benar-benar sedang mencari cerminan diri, jati diri, gambaran diri kalian sebenarnya mau apa. Itu, ya. Beberapa di antara kalian aku lihat di sini ada yang masih menuntaskan karma. Jadi walaupun ya banyak yang nonton mungkin merasa dia adalah orang yang lebih tersakiti atau sedang disakiti, tapi kadang-kadang melupakan past life atau melupakan yang namanya masa lalu. Mungkin juga dulu pernah masa lalunya pernah berbuat salah. Jadi kamu nggak tahu, kadang-kadang bukan kamu aja, kita ya. Kadang-kadang ini pembelajaran buat kita semua termasuk aku. Kadang-kadang kita nggak sadar, bisa jadi luka batin kita, luka kita, kekecewaan kita hari ini oleh seseorang itu adalah kita sedang memetik karma dari masa lalu yang pernah kita lakukan, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja ya. Jadi alangkah lebih baik coba untuk melepaskan. Nggak bisa memaafkan nggak apa-apa, belajar masa bodoh aja, nanti kalian pelan-pelan akhirnya melupakan itu. Ketika kalian sudah mampu melupakan sesuatu tersebut, pasti kayak ada di satu titik, satu hari kalian akan merasa bahwa oh aku udah nggak peduli lagi sama dia, udah ikhlas aja tuh tiba-tiba gitu. Jadi jangan dipaksakan juga ya.
Kemudian di sini ada Seven of Pentacle. Beberapa di antara kalian di sini kalau aku lihat ada penantian yang masih bisa dikatakan belum kunjung tiba. Apapun penantian itu, apakah sekarang lagi sibuk menanti, ya nggak tahu jawaban dari pekerjaan baru, promosi baru, atau menanti seseorang. Ada sesuatu yang sedang kalian tunggu dan aku lihat kayak kalian mulai gerah dengan sesuatu yang kalian tunggu itu. Ya, makanya mungkin udah gerah, udah capek, udah bosan, ingin meninggalkan. Kemudian sini ada Five of Cup, masih ada energi kehilangan, kekecewaan. Dan ini beberapa masih ada yang suka nangis di pojokan malam-malam pada saat matahari terbenam. Ya, ada energi up and down yang kadang-kadang bisa dikatakan naik turun, gelombangnya pasang surutnya, bisa jadi happy banget, sedih banget. Ya, dan sorry to say aku katakan mungkin beberapa di antara kalian sampai ada yang mengalami hal-hal yang berkaitan dengan entah ini depresi atau bipolar atau apapun juga, akibat dari sesuatu yang mungkin menurut kalian itu sangat-sangat menyakitkan kalian. Ya, kurangnya penerimaan terhadap satu situasi yang tidak diduga-duga. Banyak sekali, kita keluarin aja deh. Bottom of the deck energi kalian secara keseluruhan Three of Swords, ya. Terluka, kecewa beberapa di antara kalian oleh situasi atau keadaan oleh seseorang. Kemudian sini ada Queen of Cup. Aku lihat kalian memang bukan kayak bisa sih ngelanjutin hidup. Mungkin beberapa di antara kalian, walaupun nggak semua ya, hidup kayak nggak bisa kalau nggak ada pasangan. Hidup, aku nggak bisa loh hidup sendiri tuh nggak enak, nggak punya teman ngobrol, nggak punya ini, nggak punya itu. Kadang-kadang beberapa di antara kalian masih meletakkan satu ketergantungan dalam hubungan, bahwa kebahagiaan itu letaknya pada seseorang yang memanjakan kalian, menuruti apa yang menjadi kehendak kalian atau keinginan kalian. Makanya di sini banyak yang termakan oleh ekspektasi sendiri, ya. Prince of Swords, aku lihat kalian banyak yang sedang mencari pencerahan, ya, mulai defensif, mulai memproteksi diri atau membuat satu benteng dalam diri kalian. Ya, ada perubahan-perubahan yang sebenarnya signifikan yang aku lihat, tapi kadang-kadang energi ini maju mundur. Kalau lagi sadar terbawa arus, misalnya baru dengar nih omongan mami, ngobrolan, readingan, tiba-tiba oh iya aku harus gini nih. Terjadi tuh perubahan, tiba-tiba besok ketemu lagi dengan situasi itu, kelukumat lagi yang kemarin. Misalnya besok kalian mendengar satu ceramah atau satu ucapan-ucapan dari motivasi atau motivator lah kayak gitu, kalian berubah lagi, pengen gini, tapi pas menghadapi lagi, kembali lagi ada situasi dualitas yang ibaratnya sulit banget untuk kalian bikin menjadi satu tujuan atau satu titik tadi. Itu ya, ini kayak bisa dikatakan masih banyak jiwa-jiwa yang agak sedikit tersesat. Tersesat di jalan apa ini? Maksudnya bukan tersesat ke hal yang gak baik ya, tersesat dengan pola pikir mungkin, tersesat dengan sesuatu doktrin yang kalian terima itu, ya. Kemudian di sini ada High Priestess, nih banyak yang sedang melakukan pengendalian diri, mencari pencerahan, menstabilkan diri, bagus, ya. Dan di sini ada Hierophant, sama, ya. Kalian sudah mulai mencari arti makna, ya, tujuan hidup kalian seperti apa. Stalkingnya dikurang-kurangin, ya, stalkingnya dikurang-kurangin, mau itu dari sosial media, kalau perlu dari tarot juga jangan. Sekalipun kalian harus meninggalkan mami, nggak apa-apa, ya. Yang penting kalian benar-benar udah dalam posisi yang plong gitu. Karena tarot nih kadang-kadang kan energinya nggak semuanya positif juga. Oke, kita lanjut ke hal baik. Itu dia tentang situasi kalian. Aku nggak tahu, kalian bisa petik. Oh, mungkin ada cerita yang di sini nih punya aku, di sini punya aku, nih punya aku. Belum tentu semuanya punya kalian. Astaga, kucing aku ngapain sih itu? Aku lepasin dari kandang malah geratal gerutul di dapur. Oke, aku mau lihat ya hal baik atau kabar baik yang akan datang dalam 30 hari ke depan untuk kalian semua, ayahku tercinta. Ini nanti ada yang komen nih, ih centil banget mami. Oke, di sini ada apa nih? Go outside. Nih kalian lagi disuruh keluar.
You have been indoor too long. Go outside and get some fresh air. Ya, kalian sudah terlalu lama mungkin mengurung diri. Mungkin bisa juga ini klise ya, atau dalam artian belum tentu makna sesungguhnya. Jadi kalau kalian yang suka mengurung diri, apalagi di dalam rumah atau di dalam kamar, apalagi kalau yang kerjaannya modelnya bisa dikerjain di rumah, nggak keluar-keluar nih kayak aku juga nih gitu. Mungkin kalian udah terlalu lama di dalam rumah, cobalah keluar rumah. Mungkin di luar rumah ketika kalian mendapat angin segar, banyak ide-ide yang lebih muncul lagi, atau kalian ketemu dengan seseorang atau hal-hal baru dalam kehidupan kalian. Ini seperti kayak pesan juga nih. Dan go outside ini juga kalau kalian yang biasanya kerja tetap rame-rame, berarti kalian harus keluar dari dalam diri kalian. Mungkin kalian bisa bersosialisasi rame-rame segala macam, tapi ada dalam diri kalian kayak terkurung. Nah, kalian harus pelongkan itu, harus keluar dari satu zona yang tidak nyaman tersebut. Walaupun kadang-kadang kamu merasa nyaman, tapi belum tentu sebenarnya itu kenyamanan yang kamu inginkan, ya. Nah, ini kabar baiknya adalah di 30 hari ke depan mungkin kamu akan keluar dari zona itu. Mungkin ada jendela yang terbuka lebar dan membuat sudut pandang kamu, wah ternyata indah ya di luar sana, gitu. Oke, kita lihat hal baik yang akan datang 30 hari ke depan. Ini kartunya gede-gede, aku main cabut ya, Ai. Di sini ada peace, akan ada kedamaian. There is no need to worry as everything is working out beautifully. Kalian nggak perlu mengkhawatirkan segala sesuatu yang sekarang menjadi kekhawatiran kalian. Karena di sini yang aku lihat akan ada perubahan di dalam 30 hari ke depan, yaitu menuju kepada satu kedamaian. Beberapa di antara kalian mungkin mendapatkan kabar gembira. Nggak tahu apakah kalian yang akan punya anak, kalau yang wanita. Kalau pria juga boleh sih, karena kan pria juga punya anak ya, walaupun bukan yang hamilnya. Atau mungkin kerabat, keluarga, mungkin akan ada kehadiran keluarga baru. Tapi jika kalian yang tidak di posisi itu, tapi kalian sudah memiliki anak, mungkin di sini akan banyak waktu luang, di mana kalian akan menemukan kedamaian ketika kalian bersama anak kalian. So, kalau anaknya jauh-jauh, mungkin ada yang sudah sekolah, kuliah, berkabarlah. Oke, kemudian di sini ada bold, ada sesuatu yang terlihat dengan jelas nanti nih, ya. Unleash your adventurous side, ya. Take risks and be daring. Di sini kalian lagi disuruh mengambil resiko, harus berani ngambil resiko karena mungkin waktu yang tepat. Karena ada sesuatu yang yang sudah sangat terlihat jelas, keberanian kalian mungkin, atau kepercayaan diri kalian mungkin. Jadi apapun tindakan yang sedang ingin kalian lakukan, ini mungkin ada momentum atau ada waktu-waktu yang tepat di 30 hari ke depan. Kalian berani atau bisa atau boleh berani mengambil resiko tersebut. Jadi kadang-kadang keraguan ketika kalian mengambil tindakan tersebut, ini akan menggiring kalian jadinya nggak melakukan apapun juga, ya. Ini kalian lagi disuruh mencari adventure baru atau mencari suasana baru. Sama sih sama ini tadi, ya. Ada sesuatu yang terlihat dengan jelas juga nih di 30 hari ke depan. Entah ini tentang sesuatu yang akan terbongkar atau sesuatu yang kalian selama ini tunggu-tunggu jawaban atau apapun juga, ya. Beberapa di antara kalian mungkin akan ketemu dengan orang baru, ya, atau ketemu dengan seseorang yang akan memberikan loyalitasnya. Bottom of the deck-nya di sini ada prosperity atau abundance, ya, tentang the universe is pouring its abundance out of to you. Ya, be open and receiving. Ini ada rezeki mau datang. Ada koin-koin yang sedang ditumpahkan, dan ingat rezeki itu tidak melulu tentang uang, Kadang-kadang rezeki itu bisa teman yang baik, keluarga yang baik, atau kabar baik lainnya, ya. Tapi yang jelas sih di sini duit nih, mungkin dapat bonus atau THR udah keluar lebih awal juga bisa. Oke, kita lihat lagi hal baik, kabar baik yang akan datang di 30 hari ke depan. Di set, lagi-lagi nih 30 hari ke depan akan ada sesuatu yang terbongkar. Dari sesuatu yang berkaitan dengan entah ini kebohongan atau kepura-puraan, atau ada seseorang yang selama ini menggantung-gantung, menunggak-nunggak, atau mungkin ada orang yang punya utang sama kalian, alasannya kayak aduh lagi nggak ada duit, belum bisa bayar, aduh nanti ya begini begitu, dengan alasan-alasan. Tiba-tiba kalian tahu bahwa itu cuman sandiwara dia, ya.
atau dramanya dia. Ini ada sesuatu yang terbongkar tentang satu kebohongan di 30 hari ke depan. Siapin mental kalian, harus siap ya. Itu kabar baik loh, daripada sesuatu yang bohong-bohong atau yang gak jujur, terpendam lama, tidak terbongkar-bongkar. Lebih bagus terbongkar dengan cepat, jadi kalian tahu mengantisipasinya ya. Kemudian sini ada third chakra, Archangel Chamuel ya. Ini ada pencerahan, ada pemikiran baru di dalam diri kalian yang akhirnya akan kalian keluarkan. Bisa juga tentang kreativitas tadi ya. Mungkin selama ini sudah kalian tahan-tahan, entah karena hambatan atau karena belum waktunya. Tapi di sini kayaknya di 30 hari ke depan akan keluar nih. Atau sekedar cuman unek-unek mungkin maksud hati. Ada sesuatu yang ingin kalian luapkan, selama ini kalian takut atau kalian segan atau kalian nggak ini ya, menuangkan sesuatu yang ada di dalam diri kalian atau di dalam pikiran kalian. Tapi di 30 hari ke depan ini jadi kayak muncul keberanian untuk menyatakan itu atau mengeluarkan itu. Oke. Hal baik yang akan datang di 30 hari ke depan, man holding heart. Beberapa di antara kalian akan kehadiran orang baru. Bisa jadi orang ini adalah seseorang yang sudah mengamati kalian. Orang yang berada di circle yang sama atau di ruang lingkup yang sama atau di komunitas yang sama, ya. Bisa jadi wanita, bisa jadi pria, karena di sini tidak terbatas dengan yang namanya gender ya. Cuman di sini aku lihat ada seseorang yang memang selama ini mengholding hatinya, hatinya, mengholding karena sudah mengamati kamu, melihat kamu. Cuman mungkin selama ini tidak dia ucapkan, tidak dia ungkapkan. Cuman mungkin dalam waktu dekat ini ada yang akan memberanikan diri menyatakan perasaannya. Ini orang baru loh. Ya nggak tahu nih siapa aja yang akan kecantol orang baru ya. Kemudian the thinking man ya. Ada situasi kayak pada akhirnya kalian melepaskan satu overthinking terhadap seseorang yang selama ini melekat kalian pegang. Kali ini kayaknya udah waktunya nih harus kalian lepaskan. Overthinkingnya mulai berkurang di 30 hari ke depan ya. Seperti kayak lagi mendapatkan apa ya, booster ya, imun booster dari satu sudut pandang atau dari satu pencerahan. Kita lihat lagi hal baik yang akan datang di 30 hari ke depan. 30 hari ke depan. Oke, di sini ada why. Ya. Ada pertanyaan yang kalian pertanyakan selama ini, entah itu kepada seseorang ataupun kepada semesta, akan keluar jawabannya. Tapi paling banyak kayaknya ke semesta. Mungkin kalian selama ini suka bertanya, kenapa semesta kok aku gini-gini aja? Kenapa semesta kok aku gagal-gagal terus dalam percintaan? Kenapa dan kenapa lainnya? Ya, sepertinya di 30 hari ke depan akan dapat kabar bahwa kenapa kamu begitu? Karena begini. Jadi ada sesuatu jawaban yang mungkin selama ini sudah menjadi tanda tanya atau sesuatu yang kalian tunggu-tunggu akan kalian datang. Ini kayaknya ada misterius yang akan datang nih. Aku lihat beberapa kartu kayak menggambarkan ada sesuatu yang datang tapi belum diduga arahnya kemana. Nah ini tentang penantian kalian tadi. Oke, apalagi yang akan datang di 30 hari ke depan? Message in a bottle tuh kan. Ya. Ada pesan rahasia dari seseorang. Ada pengagum rahasia nih. Ada telepon di dalam botol. It's been artinya mungkin beberapa di antara kalian juga akan ada yang mengagumi seseorang. Tapi di sini lebih kuat sih ada seseorang yang mengagumi kalian, yang mungkin akan menjadi secret admirer atau mengabari tapi tanpa memberitahu jati diri sebenarnya. Hanya kayak memberi kode bahwa aku sudah tahu kamu lama loh, aku sudah tahu loh hobi kamu ini, aku sudah tahu loh ini itu. Ini bisa jadi nih tadi juga ya. Dan beberapa di antara kalian di sini ada pesan nih kalau dari message in the bottle ya. Artinya ada doa yang harus kalian kuatkan lagi terhadap satu afirmasi kalian apapun itu. Oke, kabar baik yang akan datang di sini tentang ada imagine ya. Ini beberapa di antara kalian memang lagi disuruh menguatkan diri dalam afirmasi atau doa.
Tapi di sini kalian juga lagi disarankan untuk melakukan satu kayak gini loh. Ini tentang ada kaitannya sama loa. Misalnya gini, kalau kalian melakukan suatu doa, kadang banyak orang cuma doa sekedar gitu aja. Oh ya, aku tahu doa ini doa untuk ini, tapi kalian tidak mendalami makna dari doa tersebut. Atau kalian tidak belajar untuk mengimajinasikan apa yang menjadi doa kalian. Misalnya gini, kalian pengen punya mobil gitu kan. Kalian doa, ya Allah, ya Tuhan semesta, aku pengen punya mobil pintunya 2. Tapi kalian nggak bikin secara spesifikasi, nggak mengimajinasikan itu atau tidak membayangkan mobil seperti apa yang kalian inginkan. Ya kalian siap-siap nanti benar dapat mobil, tapi pintu 2-nya jangan-jangan pick up gitu kan. Awalnya tadinya mintanya yang entah seperti apa misalnya. Ini cuma contoh kecil ya gitu Jadi kayak doa dan pengharapan kalian tuh harus dibarengin dengan tadi membayangkan seperti itu. Ditambah lagi juga ada makna-makna yang harus kalian pelajari. Jadi banyak kan orang-orang yang tahu artinya doa ini, tahu tujuannya kalau mau kaya doanya ini, mau begini doanya ini. Tapi kadang-kadang kalian tidak memahami bait-baitnya, makna-maknanya, artinya atau apapun yang tersirat di dalam doa tersebut. Ini ada yang harus kalian gali kalau aku lihat. Sepertinya di 30 hari ke depan mungkin kalian akan banyak mempelajari hal tersebut, menggali sesuatu makna yang tidak kalian ketahui ya, untuk mencari jawaban dari why ini. Kemudian ada TikTok ya. 30 hari ke depan di sini aku lihat ada sesuatu yang datang dengan cepat, blessing. Nah, ambil katanya gitu. Ada tangan 2 ya. Ini juga tentang peringatan lagi nih buat kalian. Jangan buang-buang waktu ya. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian pikirkan, yang menggantung, yang tertunda-tunda, selesaikan, bereskan. Dan di sini di 30 hari ke depan memang ada sesuatu yang akan beres, ada sesuatu yang akan settle up dalam diri kalian. Itu dia. Jadi mungkin banyak pekerjaan juga sepertinya di bulan ini atau di 30 hari ke depan yang agak sedikit banyak membuat kalian capek ya. Mungkin karena terbentur mau libur lebaran, bisa jadi sih. Oke, kita lihat apa lagi yang akan datang di 30 hari ke depan. Jadi aku nggak bilang ya kalau hal baik itu tentang duit ya. Soalnya waktu yang readingan bulan kapan, mana hal baiknya kok kayaknya nggak ada duitnya. Ya berarti maknanya kamu hanya memandang bahwa hal baik itu melalui uang. Karena hal baik itu banyak. Kadang-kadang hal baik yang datang bisa jadi kita dipertemukan dengan teman yang baik. Nanti tiba-tiba teman inilah yang akan menggiring kita, meningkatnya rezeki kita, energi positif dan lain-lain. Jadi sesuatu yang didatangkan hari ini belum tentu itu yang langsung terlihat baik. Tapi ada proses bahwa itu yang akan menggiring kita kepada hal baik tersebut ya. Ini untuk love life nih, hal baik yang akan datang urusan love life kalian. Karma. Apa ini? What goes around, hati-hati ya. Doa kalian kayaknya terijabah nih. Kabar baiknya ya kalian akan melihat karma. Mudah-mudahan jangan untuk kalian sih. Amit-amit cabang bayi. Ini kalau yang aku lihat ada sesuatu yang mungkin berkaitan dengan karma. Bisa jadi mungkin orang-orang yang menyakiti kalian, kalian bisa menyaksikan, bisa melihat bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam diri orang tersebut ya. Dan kalian juga ini dapat peringatan, hati-hati, what goes around come around. Apa yang kalian keluarkan, maka itu yang akan kembali lagi pada diri kalian, tabur tuai. Tapi kabar baiknya sih itu ya, kalian bisa melihat nih ada karma seseorang. Jadi mungkin orang yang menyakiti kalian, kalian lihat karma yang dia dapatkan. Oops. Oke, kemudian only you can move on, fokus on you. Ini ada seseorang pengen balik lagi ya. Jadi aku nggak tahu nanti kalian kedatangan orang baru atau kedatangan orang lama, karena ada dua-duanya datang nih. Jadi ya kalian yang tahu ya. Only you, ini ada mantan pengen balik lagi karena dia masih suka melihat kamu, dia masih belum bisa move on, can move in. Oke, lidah aku. Can move on ya. Fokus on you. Dia masih fokus sama kamu, dia masih suka stalking kamu. Tuh kabar baiknya tuh. Siapa yang kamu fokusin coba? Nah, kalian nanti datangnya si mantan apa si orang baru nih? Hati-hati kalau yang datangnya dua-dua. Oke, kita lihat kabar baik atau hal baik yang akan datang di 30 hari ke depan. Untuk love life aku cabut 6 ya, biar happy kalian sekalian. Healing.
Let your soul connect to nature ya. Mungkin banyak di antara kalian di 30 hari ke depan akan melakukan yang namanya healing, perbanyak doa, harapan, zikir, mungkin ya ibadah mungkin, atau sekedar healing, jalan-jalan, terkoneksi sama alam alam semesta ya, alam yang natural. Oke, kita lihat lagi hal baik yang akan datang 30 hari ke depan untuk urusan love life apa nih? Ada cleaning up, cleanse from a negative environment ya. Ini dia, mungkin banyak di antara kalian yang akan membersihkan energi negatif dalam diri kalian tadi, tentang melakukan pelepasan kemelekatan. Banyak juga yang berfokus pada diri sendiri, nggak terlalu memikirkan percintaan kalau aku lihat. Ditambah lagi di sini ada temptation, ada passion, ada tem, dan ada seksi. Beberapa mungkin memang di sini akan ada situasi love life yang berbunga-bunga. Hati-hati dengan love bombing, hati-hati ya. Jadi di sini aku lihat akan ada suatu hubungan yang diawali, entah ini dengan orang baru tadi atau dengan orang lama. Passionnya kembali terjadi, gairahnya mulai keluar lagi. Ada cinta yang bersemi tapi berkaitan dengan sexual chemistry. Jatuh satu. Oke, beauty. Nurturing, self-respect, radiance ya. Banyak di antara kalian mungkin kalau untuk urusan love life nih, kabar baiknya kalian lebih banyak berfokus pada diri untuk meningkatkan kualitas secara physically. Mungkin lagi banyak mempercantik diri, mempercakep diri, melakukan perawatan-perawatan, glowing-glowingan supaya terlihat lebih menarik. Banyak rencana membeli sesuatu sepertinya di 30 hari ke depan ya. Oke, bottom of the deck di sini ada desire, carving, fantasize, adore ya. Desire di sini masih ada sesuatu yang ingin kalian dapatkan, tapi hati-hati karena mungkin ini lebih kepada nafsu atau kepada hal-hal yang berkaitan dengan pingin punya pasangan, tapi untuk melepaskan sesuatunya itu kalianlah yang tahu apapun itu. Jadi kayak pingin dia punya pasangan supaya misalnya contoh ya, nggak semua, jangan tersinggung. Misalnya supaya hidup aku bebannya ringan, entah secara pemikiran atau materi. Pengen dia punya pasangan biar nggak ini terus gitu ya, supaya nggak sendiri terus, supaya ada teman bercocok tanam atau hal-hal lain mungkin. Jadi kayak ada desire tapi energinya agak sedikit ke arah-arah tentang obsesi atau ego untuk memenuhi hasrat pribadi. Aku nggak ngerti lah jelasin lebih detailnya. Kalian paham lah aku rasa ya. Oke, aku mau lihat ya self care buat kalian apa nih di 30 hari ke depan. Barangkali bisa kalian terapkan dalam diri kalian untuk pengendalian diri ya. Ada plan a vacation. Kalian disuruh healing, jalan-jalan tadi. Ini plan a vacation nggak harus keluar kota sih. Tadi ya mungkin kalau memang kalian lagi dihadapkan dengan situasi jenuh, boring, bosan atau gitu-gitu aja, cobalah lakukan perjalanan walaupun sekedar cuman di lingkungan taman mungkin, tempat-tempat di mana kalian bisa menemukan alam semesta tadi. Lakukan planning untuk perjalanan, boleh liburan jauh, boleh dekat. Ya minimal ke mall juga nggak apa-apa sih. Yang penting kalian jadi relax ya. Oke, kemudian ada sing, nyanyi. Kalian disuruh nyanyi. Kalau lagi stres nyanyi aja, lagi ngepel, nyapu, mandi, mau nyanyi aja, gak usah takut mau suaranya cempreng kayak aku, mau suaranya mau pecah ngebas melengking kalau memang lagi seneng, kalau lagi bosen nyanyi aja ya. Apalagi kalau di rumah ada karaoke, nyanyi aja juga nggak apa-apa, tapi jangan di tempat yang rame, nanti yang terjadi hal lain soalnya, disuruh singnya sendiri soalnya. Hal baik yang akan datang di 30 hari ke depan, self care buat kalian ya, sesuatu yang harus kalian pedulikan buat diri kalian. Look to the star ya. Rajin-rajin keluar halaman, keluar rumah atau buka jendela untuk melihat bintang. Ketika kalian melihat bintang, coba ngobrol sesekali ya. Talking to the moon, salah ya, talking to the star ya.
Walaupun kadang-kadang gini, kalian nggak tahu loh tujuan lihat bintang tuh apa. Udah keluar aja, lihat aja deh gitu. Nanti tiba-tiba ada aja yang datang. Ya nggak tahu tuh mukjizat kah, ide kah, wangsit kah, kayak gitu. Jadi di sini disarankan untuk perbanyak lihat-lihat bintang. Ya. Tapi bisa jadi juga nih lihat bintang apa nih? Ini ada gambar zodiak nih. Apakah kalian disuruh lihat ramalan bintang? Klise itu. Oke, kemudian sini ada positif afirmasi ya, positif affirmation. Ini disuruh lagi memperbanyak positif afirmasi supaya kalian bisa membangkitkan inner beauty kalian atau inner power kalian, supaya mata batin kalian terbuka ya, third eye kalian terbuka. Ini dia, kalian bisa zoom ya, afirmasinya ada di dalam gambar ini. I love myself ya, tentang brave, beautiful, tentang worthy, grateful, healthy, happy. Bisa kalian lakukan berulang-ulang. Atau hanya sekedar mungkin kalian bisa melakukan afirmasi kayak aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah, aku ikhlas, aku pasrah. Atau kalian bisa mengafirmasikan afirmasi yang oponopono ya. Kalian bisa searching di Google. Di situ ada 4 kalimat. I'm sorry, I love you, forgive me, I'm sorry, forgive me, I love you, thank you, seperti itu. Jadi aku minta maafkan aku mencintaimu, terima kasih, itu kepada alam semesta atau kepada semesta atau kepada Tuhan. Itu. Jadi ada afirmasi berulang, tapi carilah afirmasi yang ini agak sedikit ke arah-arah spiritual. Cari afirmasi yang berkaitan dengan sedikit mantra. Jadi seperti tadi, ini mantra untuk diri sendiri paling kuat. I love myself, I love myself, I love myself. Terus berulang-ulang, ya. Oke, aku semua. Aku rasa hal baik yang akan datang di 30 hari ke depan sudah terbaca. Yang paling besar sih energinya di sini yang aku lihat. Jadi kalian siap-siapin aja, harus menerima ya. Membuka dan menerima. Ini tentang abundance atau prosperity. Sisanya lebih kepada tentang pengendalian diri, dan tadi ada orang datang ya, gitulah, kalian sudah membaca semuanya. Aku rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan readingan aku bermanfaat buat kalian semua. Tetap bijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.